Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Adila Anugrah, NIM 040202000283 dari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari tindak lanjut mahasiswa mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum kelas B4, dosen pengajar Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH. Berikut pertanyaannya. Soal pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya ialah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Soal kedua, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Asas hukum pertama yaitu nullum delictum noella poena sine previa legi ponale, adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas kedua, indubio pro reo. Maksud asas ini adalah apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan terdakwa. Asas hukum ketiga yaitu similia similibus, artinya perkara yang sama diputus serupa pula. Asas hukum keempat yaitu pacta sunt servanda, artinya perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya. Asas hukum kelima, Gins straf sonder skuld, artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Maksud asas ini adalah bahwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi pidana terhadapnya. Asas hukum keenam yaitu lex posteriori derogat legi priori, artinya ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Maksudnya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru. Asas hukum ketujuh, lex superiori derogat legi inferiori, artinya ketentuan peraturan atau undang-undang yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya atau penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah. Maksudnya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Asas hukum ke-8, lex specialis derogat legi generali, artinya ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Maksudnya, jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dengan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus. Asas hukum ke-9 yaitu res judicata veritate pro habetur, artinya keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Maksudnya, jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim atau pengadilan. Asas hukum ke-10 yaitu lex dura sectamente scripta, artinya ketentuan undang-undang itu memang keras karena sudah oleh pembuatnya seperti itu atau hukumnya sudah ditentukan seperti itu. Contohnya, ketentuan pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis hukuman. Yang pertama, hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Yang kedua, hukuman tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang hasil kejahatan